Oke, jadi katanya Abdul Jabbar, tahu itu ada hierarkinya. Ada hierarki level jahil. Pengetahuannya orang jahil itu pengetahuan yang tidak diverifikasi, pokoknya ngawur, pokoknya ngakunya wis ngerti tapi mungkin keliru apa benar dia nggak paham. Itu tahu yang level jahil sebenarnya. Nggak ngerti apa-apa tapi komentar, itu sebenarnya level jahil. Maka orang Arab zaman Nabi itu disebut golongan jahiliyah. Tidak identik jahiliyah zaman itu nggak punya peradaban, nggak punya ilmu. Pinter-pinter, bikin puisi pinter, astronomi pinter, tapi Nabi menyebutnya jahiliyah. Jadi tidak paham hakikat yang dia ketahui. Kalau dia kenal Allah, orang Arab klasik itu kenal Allah, tapi kalau ditanya Allah itu apa deh? Allah itu Tuhan besar. Sementara patung-patung yang saya sembah itu Tuhan kecil. Jadi kita nyembah Tuhan kecil, rasakan Tuhan besar. Tidak apa-apa. Itu jahil. Jadi kayak kamu jangan mendewakan uang. Udah. Uang itu cuma perantara untuk sampai ke Allah. Jadi asal ini Tuhan kecil untuk sampai ke Tuhan besar apa ya? Hati-hati. Jadi itu kelompok jahiliyah. Ya bahasa dasarnya sebenarnya dia tidak tahu. Kalau bahasanya Ghazali, jahil itu orang yang tidak tahu tapi merasa tahu. Itu orang yang di level paling gawat. Ya, kalau orang tidak tahu dan dia ngerti kalau dia nggak tahu itu aman. Dia tidak akan cerewet, dia tidak akan gaya, dia tidak akan. Tapi kalau tidak tahu tapi merasa tahu, itu bisa sesat dan menyesatkan orang. Hati-hati dengan orang-orang kayak gini. Maka kalau lihat TV, diidentifikasi dulu orangnya. Ini orang ini ngerti benar atau enggak. Jangan-jangan dia nggak ahlinya ngomong dan kamu anggap tahu padahal apa yang ngerti. Kayak tahu-tahu aja gitu. Kayak kemarin waktu pengacaranya yang subur itu, waktu diwawancara tentang MUI itu kok berani-beraninya fatwa bahwa nikah itu hanya 4. Islam itu kan tidak menikah. Saya kan padahal saya nggak ngerti Islam ya jangan ngomong Islam gitu. Nggak ngerti kok ngomong Islam itu tidak mengikat. Maksudnya mungkin kalau bisa nikah sebanyak-banyaknya mungkin gitu. Berani-beraninya MUI membatasi 4 padahal selama ini nggak ada fatwa kayak gitu. Sekarang baru ada yang syukur difatwakan nikah harus 4. Ya, si waras ngalah. Ya, jadi kalau orang jahil itu lebih susah dihadapi. Nah, itu step pertama dari pengetahuan. Ini level paling rendah. Yang kedua taklid. Taklid ini orangnya sudah naik kelas sedikit. Taklid itu orang tidak tahu tapi dia ngerti kalau dia tidak tahu. Maka sebagai jalan keluar dia ikut orang lain yang dia anggap tahu. Itu taklid namanya. Saya tidak ngerti fikih, tidak ngerti hukum Islam, ilmu filsafat. Dan menurut saya Imam Syafi'i lebih tahu tentang fikih, maka dalam urusan fikih aku taklid pada Imam Syafi'i. Nah itu termasuk golongan tahu, level kedua. Karena untuk bisa taklid ke sesuatu atau seseorang itu kan kamu juga butuh level pengetahuan tertentu. Orang nggak bisa loh ngawur. Yang nggak boleh dalam agama itu taklid buta. Taklid buta itu taklid kamu nggak ngerti apa yang kamu taklidi atau siapa yang kamu taklidi. Tapi taklid itu natural. Setiap orang butuh level taklid tertentu. Kalau kamu sakit ke dokter, kamu kan taklid sama dokternya. Dokternya ngasih resep apa kan kamu ya wis manut. Kamu kan nggak ngeyel apa dalilnya, apa dasarnya dokter. Itu kan kamu nggak pernah ngajak diskusi. Terus pokoknya dikai resep ya. Itu taklid. Dalam banyak hal taklid. Sains itu berkembang juga karena taklid. Orang membangun pengetahuan itu dari percaya pada riset sebelumnya. Maka dalam kamu nulis skripsi, tesis, atau disertasi itu kan pasti ada bagian namanya tinjauan pustaka, survei, penelitian sebelumnya. Itu kan kamu hasil penelitian sebelumnya kamu percayai dan kamu kembangkan. Itu sebenarnya nama lain dari taklid. Kamu kan tidak meneliti ulang, benar nggak sih dia ngomong gitu kan? Nggak, mesti mengembangkan. Itu sampai level tertentu sebenarnya namanya taklid.
agama juga gitu kan. Dalam banyak hal kita taklid dan itu wajar dan manusiawi. Orang yang anti taklid sekalipun sebenarnya kalau dicermati ya pasti ada bagian-bagian tertentu dalam keberagamaannya yang dia taklid, ikut saja sama kiainya, sama ideologinya, sama doktrinnya yang dia percaya. Itu level tahu yang kedua. Nah, di atasnya taklid ada lagi dzon. Jadi dzon itu sebenarnya belum nyampe ilmu, baru nyampe prasangka. Jadi kalau sebagian, kalau bahasa Al-Quran inna ba'da dzanni ismun, sebagian yang dzon itu keliru, dosa. Tapi ini lebih tinggi dari taklid. Di level pengetahuan agama, dzon bisa kamu sambungkan antara lain dengan namanya ittiba. Ittiba itu taklid sebenarnya cuma kamu tahu dalilnya yang kamu anggap benar. Jadi dzon itu ada sesuatu yang kamu anggap benar. Ini mungkin kayak gini, ini mungkin kayak gitu. Itu dzon namanya. Jadi kamu belum dapat data yang valid dan akurat. Misalnya manfaatnya ngaji filsafat. Setelah ngaji filsafat, menurut saya akan bisa jadi orang yang kritis. Ini kan tahu ini, cuma tahu yang levelnya dzon. Kenapa? Nggak mesti. Kamu nggak berani mesti kok gitu, kamu mesti tidak tahu ya, tapi kelihatannya ke situ. Nah, itu namanya dzon. Belum ilm, itu belum makrifah. Jadi itu baru namanya dzon. Kalau kita sering dengerin musik, maka jiwa kita akan lembut. Nah, itu susah dibuktikan secara faktual, secara nyata, tapi itu namanya dzon. Baru kalau kamu sudah ngalami langsung, terjun langsung, itu levelnya sudah di atasnya dzon. Jadi inna ba'da dzanni ismun, karena ya isinya dzon itu kadang-kadang kalau dalam bahasa infotainment itu sering-sering isinya gosip. Jadi gosip itu kan isinya dzon. Jadi kira-kira, wah ini Ahmad Fatona ini ngasih mobil, mesti maksud cuma dikasih mobil aja. Nggak mungkin kan, paling ini sudah diajak ngapa-ngapain kan. Itu kamu nggak punya data tentang itu loh, tapi kamu berani bilang gitu. Itu namanya level pengetahuan, level dzon. Kamu tidak boleh dengan paham dzon ini terus. Kalau dzon ini kamu sebarluaskan, kalau dzon ini tentang orang, itu namanya ghibah, ngomong sendiri. Maka hati-hati dengan dzon. Baik yang ngomong maupun yang mendengarkan, itu nanti ada konsekuensinya. Jadi meskipun kamu tidak suka sama Ahmad Fatona, tidak harus banyak-banyak dzon sama Ahmad Fatona. Kabar terakhir ada lagi 2 orang artis perempuan yang pernah dikasih oleh Ahmad Fatona. Salah satunya kan ini gosip namanya. Itu suara itu Pak. Ini masih dzon. Ya, tak kasih tahu, barusan ada infotainment di TV. Artis yang dia baru kamu lihat di TV, ternyata dia tersangkut juga dengan Ahmad Fatona selain Ayu Azhari. Siapa dia? Saya nggak mau. Gak enak ya, kamu gatel kalau orang sudah nyampe situ, itu telingamu sudah malah gak disidik. Kalau gitu kok gak usah ngomong kok. Oke, tapi itu level belum sampai makrifah. Baru level terakhir, level ilm. Ini agak unik. Ilm itu kalau dalam bahasa Arab masih pengetahuan, belum sains. Kalau di barat sains itu ilmu, di Indonesia ilmu sains, tapi kalau di Arab ilmu itu baru nyampe makrifah, pengetahuan. Ciri paling gampang dari ilmu 2. Jadi tadi kalian punya dzon. Dzon itu sudah jadi makrifah, jadi ilmu apa belum? Cirinya 2. Yang pertama, ada bukti objektifnya, jelas. Itu berarti kalau bahasanya Abdul Jabbar, alama huwa bihi. Kalau bahasa kemarin namanya korespondensi, kesesuaian antara proposisi, antara pernyataan, antara yang kamu ketahui dengan kenyataannya.
Kalau sudah tegas kenyataannya, maka itu sudah ilm, sudah jelas. Ciri yang kedua, lain harus ada aspek korespondensinya, harus ada aspek kedua, sukunun nafs. Sukunun nafs itu adalah tenangnya jiwa. Ini kriteria subjektif. Jadi parameter mudah untuk kalian mendeteksi pengetahuanku ini masih zon atau sudah ilm, itu adalah sukunun nafs. Ini unik. Sukunun nafs itu berarti kalian tidak menuntut lagi, jiwamu sudah puas. Kalau tadi misalnya tentang Ahmad Fatona yang ngasih mobil sama model, kan misalnya kamu ini mesti nggak dikasih mobil aja ini. Ngapain orang tiba-tiba dikasih mobil? Mesti ada apa-apanya, jangan-jangan. Nah, ini kan kamu masih tanya-tanya terus, masih jangan-jangan, masih mungkin, masih kira-kira. Jiwamu kan masih belum tenang, masih mengejar data, masih kamu cari-cari. Kabar terbaru ada fotonya Ariel sama model, siapa namanya? Kamu yang suka gosip? Ada foto berdua di atas kasur, jejer, kemudian difoto. Nah, kamu kan mesti punya zon. Masa bisa tiba-tiba foto berdua di atas kasur? Pasti ini sebelum atau sesudah. Mungkin kamu pikiranmu kan gitu. Itu zon. Jadi kamu belum punya bukti objektif, belum punya korespondensi, belum alamah wami. Jadi anggapanmu yang macam-macam itu zon. Jiwamu belum tenang, kamu masih ngejar-ngejar videonya mana ini. Ya kan? Kamu masih nyari-nyari data, mesti gak percaya, masa cuma foto. Harus ada buktinya. Iya, kamu tinggal cari linknya. Baru kalau sudah dapat videonya, jiwamu mesti tenang. Iya, kamu sudah gak nyari-nyari lagi. Itu sudah berarti kamu sudah makrifat, sudah di situ. Levelnya sudah tinggi, kamu tidak lagi belum, sudah ada buktinya, sudah makrifat, sudah. Ya, jadi itu level paling tinggi pengetahuan. Jadi tahu itu. Jadi kalau kalian ingin mengidentifikasi ini sudah makrifat apa belum, itu yang pertama ada bukti objektifnya enggak. Yang kedua jiwamu sudah puas, sudah tenang enggak. Kalau masih tanya-tanya biasanya enggak. Kalau masih ya kemungkinan sih ya nggak tahu ya, kelihatannya begitu. Ramalan saya begitu. Kalimat itu menunjukkan bahwa jiwamu belum tenang, masih belum sukunun nafs, dan pasti belum makrifat. Jadi ada level jahil ketika kamu tidak tahu, ada level taklid ketika kamu ikut saja, ada level zon ketika kamu mengira-ira, menebak-nebak, dan ada level makrifat ketika kamu sudah punya bukti konkret, bukti objektif, dan jiwamu sudah tenang. Jadi dalam Islam begitu juga. Kamu melakukan sesuatu, meyakini sesuatu, keislamanmu itu ada di level jahil, ataukah di level taklid, ataukah di level zon, ataukah di level ilm. Kamu sendiri yang bisa mendeteksi. Kalau level jahil itu berarti kalian melakukan sesuatu, mempercayai sesuatu yang kalian tidak paham. Kenapa kamu percaya, apa dasarnya kamu percaya. Itu berarti masih jahil. Kalau kalian percaya dan melakukan itu karena ikut sesuatu atau ikut seseorang, mungkin ikut sesuatu bisa organisasimu, bisa ideologimu, atau ikut seseorang, mungkin kiaimu, ustadzmu, itu namanya taklid. Kalau kalian percaya dan melakukan sesuatu itu sudah berpikir sendiri, cuma tidak punya dasar yang kuat, tidak punya bukti konkret, tidak punya, ya tidak ada sukunun nafs, masih mendemak-demak, mengira-ngira, itu masih mundur. Baru yang terakhir, kalau sudah punya bukti kuat, bukti yang objektif, dan jiwa kalian tenang, itu sudah jadi makrifat. Antara zon dan makrifat itu kadang-kadang tipis jaraknya, hati-hati. Orang nggak ngerti
kemudian menebak-nebak, Allah itu mesti lebih suka yang kayak gini, nggak mungkin dia suka yang kayak gini. Sebelum kalian punya dalil yang objektif, itu namanya masih don. Sebelum punya bukti, masih namanya don. Kalian masih nebak-nebak, kadang-kadang bisa keliru, tidak selalu benar. Ya kayak kalian misalnya, apa ya, nebak-nebak itu. Pokoknya Pak, ujian itu kalau nyontek itu boleh Pak. Dalilnya ya karena saya pikir-pikir Pak, kalau saya ujian itu tidak nyontek, hasilnya mesti jelek Pak. Kalau hasilnya jelek, nggak lulus Pak. Kalau nggak lulus, kasihan orang tua Pak, membiayai lama Pak. Jadi dalam rangka birrul walidain Pak, nyontek itu. Nah, ini Pak Neva itu kamu nggak punya bukti objektif, nggak punya bukti konkret, nggak syukurun nafas. Kok banyak anak-anak, saya kemarin ceritakan, kok banyak anak-anak yang tanya pacaran itu boleh nggak secara Islam? Berarti apa? Dia belum, itu dia, kok dia pacaran sebenarnya masih belum ya? Dia masih ragu-ragu, belum rifat bahwa pacaran itu boleh atau enggak. Buktinya apa? Dia tanya. Ketika dia tanya berarti apa? Jiwanya belum tenang, belum syukurun nafas. Nah, maka mantapkanlah hatimu biar syukurun nafas, cari dasar yang kuat, cari dalil yang kuat. Entah kalian mau ingin, kalau memang merasa boleh ya cari dalil bahwa pacaran itu boleh. Ya, yo biasanya kan kamu pakai dalil itu kan, pacaran aku suka bapak ilah kita aku ada dalilnya Pak, kita padahal itu dalil manipulatif gitu. Aku pakai itu. Karena jadi yang punya pacar pakai dalil wajah anakku, yang kita alok itu yang tidak punya pacar pakai dalil malah tak profesional.